17 menit yang lalu saya dapat pertanyaan dari Mas Zen 63636. Nomornya seru banget ya. Izin tanya, ini sudah saya baca tapi masih belum paham perbedaan mode dan security pada sistem operasi apa, Pak? Oke, ini kita ngomongin sistem operasi ya. Jadi bukan apa sih jaringan atau apa. Jadi beda makhluk nih sebenarnya. Oke, ada mode sama security di sistem operasi. Terus sistem terdistribusi sama multitasking. Real time apakah semacam live? Oke. Jawabannya ada di Google. Bener asli. Jawaban paling gampang ada di Google sih sebenarnya. Jadi kita bisa masuk ke Google. Pak, tapi Pak harus pakai bahasa Inggris ya. Google dulu lah. Salah. Harus pakai bahasa Inggris. Operating system modes. Ada 2 mode sebenarnya operating system operasi. Nggak paling gampang gini lah. Jadi ini omongan abstrak banget. Ini ngomong abstrak ya. Abstrak artinya kita sambil nggak lihat coding, tapi ngelihat fungsinya aja. Tapi ini bisa dilihat di kuliah saya. Bentar. Ini kuliah. Nah, ini dia. Sekalian masukin orang yang belum terdaftar. Ini kuliah saya. Ini ada di sini sih sebenarnya. Jadi silahkan lihat di LMS Ono Center Moodle. Kuliahnya ID nomor 3 itu sistem operasi. Di sini ada sejarah. Nah, di sini ada cara kerja. Salah satu dari proses kerjanya dia adalah masalah modes. Ada virtual memory, multitasking, access disk, device driver, memory management, interrupt dan sebagainya. Ini pertanyaan soal sama mode sama security aja. Jadi kalau kita lihat sistem operasi sama komputer kita bagi 3, bisa dibagi 3 gini. Cuma sampai sistem operasi doang ya. Jadi paling bawah itu hardware, ada CPU, ada input-output, ada memori, ada di input-output ada hard disk, ada jaringan, ada printer, apa segala macam. Ini hardware, urusannya listrik, korslet dan sebagainya. Itu hardware banget. Nah, di atasnya itu ada yang namanya operating system atau kernel. Oke, kalau di Linux kernelnya sendiri bisa diambil di sini sih, kernel.org. Ini sistem operasinya Linux, bisa diambil source code-nya. Ini adalah source code, saudara-saudara. Bisa diambil free. Dan Anda bisa lihat di handphone Android Anda, kernel yang dipakai versi berapa. Kemungkinan yang baru-baru kernel 54 atau berapa tuh yang baru ya. Itu masih 4 sekian. Kemungkinan udah mulai 5 sih. Tapi yang baru banget kernelnya versi 59. 591 yang stable. Oke. Jadi ini kernel yang paling barunya 59. Ini 591 yang stabilnya. Oke. Itu kernel. Nah, ini kernel nih. Kalau di Linux driver masuk dalam kernel semua. Oke. Jadi ini kernel semua. Nah, ini kernel ini yang harus aman, secure segala macam. Nggak semua bisa langsung ngoperasin sebagai kernel. Jadi ini yang diamankan, security-nya ada di kernel ini sih sebenarnya. Jadi yang pengaman gila-gilanya di sini. Kemudian ada user mode. User mode adalah aplikasi yang jalan buat user. Oke. Dan dia tidak harus ngomong langsung, tidak semua kerjaan dia harus pakai kernel. Misalnya 1+1 itu dilakukan di user mode ini, tidak ada security lewat kernel. Sama dengan 2, itu masih ada di user mode. Tapi pas print 2 tadi, nah mulai dia ngomong ke kernel, terus ngomong ke peripheral. Lewat CPU ngomong ke peripheral. Jadi ini yang hubungin antara hardware dengan aplikasi di atasnya. Ini contohnya, ini ada kernel mode, ada yang di bawah sini. Dia ngomong ke bawah hardware, ada yang ke arah aplikasi. Kira-kira kayak gitu. Oke. Jadi konsepnya cuma gitu doang sih sebenarnya. Jadi ini kernel, hardware, kernel, ada library yang siap pakai. Kemudian kita bikin program di sini dan user interaksi dari atas sini. Gitu.
Itu adalah urusan mana tadi? Pertanyaannya di mana sih? Ini dia. Urusan mode sama security. Jadi security-nya di kernel. Jadi nggak semua apa sih namanya? Nggak semua aplikasi bisa nembak langsung ke hardware. Jadi biasanya dilewatin ke sistem operasi yang menghandle kerjaan ke hardware. Oke. Jadi itu security-nya di sistem operasi. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Sistem terdistribusi sama multitasking. Kalau multitasking gampang banget. Nih, paling gampang lihat inilah PSAX. Ini adalah aplikasi yang sedang jalan di komputer saya. More. Ini multitasking. Ini PID adalah program ID, program nomor 1 sampai program nomor gila, multitasking gila-gilaan 12.000. Jadi ada 12.000 program lagi jalan di komputer ini. Gila ya. Programnya sampai 12.000, jalan semua. Oke. Jadi program bisa banyak banget. Ribuan program jalan di komputer saya. Tapi macam-macam ya. Ini ada yang render Google Chrome karena saya pakai Google Chrome-nya gila-gilaan. Dia ngerender Google Chrome. Di sini ada Keyworkers buat ngehandle event-event yang terjadi, macam-macam lah. Kebanyakan sih render Google Chrome. Cuman aman-aman aja karena memori saya cukup gede, gitu ya. Jadi ini adalah multitasking. Multi banyak, task tugas. Jadi si komputer jalani banyak tugas sekaligus di satu komputer. Nah, kemudian sistem terdistribusi gimana? Nah, kalau yang distributed adalah tugasnya juga di satu komputer, dipecah di banyak komputer, gitu. Jadi Anda bisa milih waktu desain sistem, bisa milih sih. Mau dibikin satu komputer ngerjain banyak tugas, bisa. Tapi kan terbatas nanti. Terbatas kemampuan CPU-nya ada berapa core. Kalau saya kan cuman 4 core fisik, tapi tambah thread. Per core ada 1 thread, jadi total kelihatannya kayak 8 core. Padahal cuma 4 core sih. Tapi jadi kayak 8 core. Oke. Jadi multitasking dengan 8 core. Kalau sistem distributed, ini komputernya banyak. Secara fisik komputer banyak, nanti tugasnya akan disebarin ke banyak komputer tadi. Buat user biasanya kita tidak pakai distributed system seperti ini. Gitu ya. Kita biasanya sampai multitasking doang. Ini komputer-komputer yang dipakai user biasa. Tapi kalau mulai di kantor atau di kampus segala macam yang butuh komputasi yang gila-gilaan, mulai masuk ke yang sistem distributed. Soalnya kan satu CPU cuma ada berapa core? 8 core misalnya. Atau yang gede-gede kan ada yang 32 core kayak gitu. Tapi tetap aja kadang-kadang kurang. Kalau kita mau ngitung gila-gilaan, kita butuh core-nya banyak. Jadi mulai distributed sistemnya. Jadi beberapa komputer yang core-nya banyak tadi dijadiin satu dalam satu jaringan, dalam satu cluster. Kemudian waktu kita ngerjain program atau apa, disebarin di cluster tadi. Beres ya? Jadi itu multitasking sama distributed. Jadi kalau multitasking secara fisik cuma satu, tugasnya banyak. Kalau distributed, tugasnya banyak, komputernya banyak. Jadi ini banyak-banyak, ini banyak satu. Real time seperti apa? Real time adalah, logika berpikirnya dulu ya. Real time adalah sebisa mungkin prosesnya tidak ada jeda. Jadi betul-betul nol delay-nya kalau bisa, tapi nggak mungkin lah. Delay nol itu hampir nggak mungkin. Jadi kalau ada, misalnya kita, kayak saya ngomong sekarang, buat sampai ke YouTube, itu prosesnya lama. Suara Ono akan masuk ke komputer, terus dikonversikan jadi digital, itu kan butuh waktu ya. Terus dikirim ke internet, butuh waktu lagi, masuk ke YouTube, butuh waktu lagi, nanti diambil sama yang nonton, butuh waktu lagi, terus itu ya kalau kita lagi live ya. Semua butuh waktu, dan kalau yang namanya real time, sebisa mungkin waktunya itu yang butuh waktu, waktunya kalau bisa 0,00 milisecond, tapi nggak mungkin. Pokoknya waktunya sependek mungkin. Jadi kira-kira real time seperti itu. Ini terutama dibutuhkan pada sistem-sistem yang beroperasi beneran. Misal kita lagi monitoring reaktor nuklir. Nggak boleh pakai jeda dong. Kalau pakai jeda keburu meledak tuh reaktor nuklirnya. Jadi kalau sistem-sistem yang monitoringnya gila-gilaan, itu real time semua mainannya.
Jadi sistem operasinya beda banget. Real time beda banget dengan sistem operasi yang kita pakai di desktop. Coba kita lihat di sini ya. Real time. Oke, ada gambarnya nggak? Ini ada yang gambarnya nggak ya? Wah, ini mah parah. Ini real time OS dia nyebutnya sih. Jadi dari sisi desainnya, real time OS beda banget sama sistem operasi yang biasa dipakai buat kita kerja biasa. Kalau multitasking itu delay masih bisa ditolerir. Real time delay nggak ditolerir. Jadi nggak bisa pakai delay dia. Oke, ada yang gambarnya bagusan nggak ya? Ini apa? Nggak gitu kelihatan sih. Nggak gitu kelihatan. Kalau secara sepintas kelihatannya kayak mirip, tapi desain dalamnya beda banget sih sebenarnya. Terutama kita kalau udah mulai berusaha delay, sebisa mungkin buffernya dikit, kalau bisa nempel sama hardware langsung, kayak gitu-gitulah. Jadi yang namanya tadi ada security segala macam di bypass biasanya, karena security bikin delay. Yang namanya security itu delay sih sebenarnya. Jadi security-nya dibuang semua, sebisa mungkin langsung semua, jebret langsung. Jadi makanya cepet. Gitu. Oke, mudah-mudahan kebayang. Ini gambar semua isinya sih. Ini contoh lah. Yang paling kerasa ini robot di manufacture kayak gitu-gitu. Jadi real time ada di sebelah sana. Oke. Mudah-mudahan mana sih tadi? Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Mas Zen tentang mode sama security di sistem operasi, distributed system, multitasking, real time system. Oke. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Anda dan semua juga.